Assalamualaikum Ibu, Adek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sesuai dengan janji kita yang kemarin, sekarang ini pertemuan yang terakhir. Jadi sekarang kita akan melakukan evaluasi bersama-sama bersama Ibu dan juga Adek tentang apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kami juga mencoba untuk melakukan identifikasi keluarga. Jadi itu kita mengidentifikasi apakah keluarga Ibu itu termasuk ke dalam keluarga mandiri tingkat 4. Mungkin ini waktunya kira-kira 10-15 menit. Apakah bersedia, Be? Iya, bersedia. Ya, kita mulai saja ya, Bu. Jadi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan indikator keluarga mandiri. Jadi nanti Ibu bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, ini Bu, kalau biasanya Ibu sakit atau ada anggota keluarga yang sakit, biasanya bagaimana penanganannya atau apa yang Ibu lakukan? Saat kemarin suami saya kan sakit ya Mbak ya, sama anak saya sakit. Saya lihat perkembangannya selama 3 hari. Yang pertama tuh suami saya merasakan nyeri di punggung. Ya. Nah, dari situ kita sudah berusaha memberi obat yang terbaik sama dia. Kok selama 3 hari itu nggak ada reaksi, akhirnya saya ke puskesmas. Dari puskesmas ternyata setelah diperiksa ternyata dia terkena COVID Mbak. Terus kalau anak saya itu indera penciumannya itu hilang. Jadi itu langsung dibawa ke puskesmas. Setelah dapat gejala itu langsung dibawa ke puskesmas. Iya. Setelah dari puskesmas itu kan sudah dilakukan pemeriksaan. Biasanya kan dikasih tindak lanjut sama puskesmas. Di puskesmas itu disarankan untuk meminum obat yang sudah diberikan, ya macam-macam obatnya. Terus diharapkan setiap jam 10 pagi kita jemur di bawah terik matahari dan melakukan senam. Intinya senam yang ringan-ringan, yang rileks itu enggak. Jadi melakukan sesuai dengan saran Dan petugas juga di kita puskesmas. melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Okay. Berarti itu yang Ibu lakukan saat ada keluarga yang terkena COVID. Iya. Kalau misalnya Ibu atau anggota keluarga lain itu datang ke puskesmas, biasanya gimana cara Ibu untuk mengungkapkan rasa sakitnya? Kayak misalnya keluhannya Ibu itu diungkapkannya bagaimana ke petugas kesehatannya? Ya, kalau misalkan ada gejala demam yang selama 3 hari sudah, misalkan kita sudah minum obat yang ringan paracetamol belum ada reaksi, saya ke puskesmas enggak, kenapa demamnya kok belum turun-turun, takutnya ada penyakit tipes atau apa gitu. Okay. Jadi sudah tahu gitu kalau misalnya ada demam yang 3 hari belum turun itu dibawa ke puskesmas atau ke klinik. Iya. Kemarin kan saya sudah mengajarkan bagaimana cara untuk mengurangi nyeri yang dirasakan adiknya. Adiknya kan merasakan nyeri haid ya. Itu kan kita melakukan biasanya itu kompres hangat atau melakukan teknik relaksasi yang kemarin sesuai yang kita ajarkan. Apakah itu sudah dilakukan atau sudah dilakukan ya? Gimana rasanya setelah melakukan itu kompres hangat dan juga teknik relaksasi? Ya lebih enak, terus rasa sakitnya juga menghilang. Jadi sudah dilakukan secara mandiri ya? Iya. Ya itu juga bisa dilakukan untuk menghilangi nyeri yang lainnya selain nyeri haid atau kecemasan juga bisa. Kemudian ini Bu, kan kemarin juga saya sudah menjelaskan terkait dengan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Nah salah satunya itu kan ada aktivitas fisik, kemudian ada makan sayur dan buah, kemudian ada cuci tangan dan minum air putih dan sebagainya. Apakah di keluarga Ibu ini sudah melakukan beberapa hal itu untuk menjaga kesehatan? Iya Mbak, setiap pagi saya usahakan meluangkan waktu untuk jalan kaki paling enggak 15-30 menit. Terus makanan juga dijaga, terutama gizinya ya Mbak ya, itu sayur-sayuran juga. Biasanya kalau makan itu ibunya biasanya cenderung ke yang berminyak atau asin, atau masakannya itu lebih ke manis atau gimana? Kalau manis sih enggak, biasanya saya kalau masak itu sedap rasanya, asin ya enggak. Oh, jadi pas ya Bu? Kalau pas memakai minyak itu secukupnya aja, nggak sampai berlebihan. Ya.
Untuk ini Bu, misalnya Ibu mendapatkan informasi atau adik mendapatkan informasi tentang kesehatan, tentang apa itu pencegahan, misalnya pokoknya tentang masalah kesehatan. Nah, biasanya itu Ibu membagikan informasi tersebut ke keluarga dekat Ibu atau ke teman-teman Ibu, itu apa Ibu bagikan, apa Ibu share ke teman-teman seperti itu? Sekarang kan zamannya medsos ya Mbak ya, Iya. gampang ya, jadi kita buat aja story, semuanya bisa baca story saya, atau juga lewat pesan ke teman terdekat, kerabat-kerabat atau saudara-saudara. Itu bagaimana respon kalau misalnya lewat sosmed ya Bu, respon dari yang melihat status Ibu itu bagaimana biasanya? Biasanya ada yang komen sih, ya Bu, makasih infonya atau apa gitu. Oh gitu. Ya, jadi berdasarkan apa yang sudah saya tanyakan ke Ibu, ini ada beberapa indikator di keluarga mandiri 4. Ada 7 indikator di keluarga mandiri 4. Nah, keluarga Ibu ini termasuk ke dalam keluarga mandiri tingkat 4. Jadi, keluarga Ibu ini mampu menerima perawatan kesehatan komunitas, yaitu puskesmas itu tadi. Kemudian mampu menerima pelayanan keperawatan sesuai dengan yang direncanakan. Terus dapat mengungkapkan masalah kesehatan yang dirasakan, memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdekat, kemudian bisa melakukan perawatan sederhana, misalnya kayak tadi itu kompres hangat untuk mengurangi nyeri, kemudian teknik relaksasi untuk merilekskan badan dan pikiran seperti itu. Kemudian ibu juga melakukan pencegahan aktif penyakit. Jadi salah satu bentuk pencegahan untuk mencegah penyakit itu salah satunya yaitu melakukan PHBS itu tadi, pola hidup bersih dan sehat seperti itu. Kemudian yang terakhir itu melaksanakan tindakan promotif secara aktif. Yang tadi Ibu sampaikan kan Ibu sudah memberikan informasi kesehatan kepada orang lain atau orang terdekat Ibu bisa melalui lisan atau melalui story dari sosial media seperti itu. Mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin didiskusikan Bu? Sudah cukup Mbak. Sudah ya. Jika sudah cukup, saya izin pamit terlebih dahulu. Semoga apa yang sudah kami lakukan atau kita bersama-sama lakukan itu bisa bermanfaat ke depannya. Amin. Terima kasih Ibu Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.